Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Agustin. Saya mahasiswi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TBC atau tuberkulosis. Nah, pertama-tama saya di sini akan mengenalkan fakta seputar TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Nah, di sini ada fakta seputar TBC. Yang pertama, TBC adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Penderita TBC dapat pengobatan selama 6 bulan. Dan 1 orang terinfeksi TBC setiap detik. Indonesia, negara kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Kuman TBC dapat bertahan di udara bebas selama 1-2 jam. Menyerang segala usia, 15-50 tahun. Dan yang terakhir, menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Tuberkulosa atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini juga dapat menyerang bagian tubuh, terutama pada paru-paru. Penularan TBC yaitu kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB batuk, bersin, atau berbicara. Lalu, kuman TB terhirup oleh orang melalui saluran pernapasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Lalu jika di dalam tubuh kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh. Nah, jika daya tahan tubuhnya kuat, maka orang tersebut tetap akan sehat. Dan jika daya tahan tubuhnya kurang kuat atau lemah, maka orang tersebut akan sakit TBC. Nah, cara penyebarannya, percikan dahak yang mengandung bakteri TBC masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan, yaitu akan masuk ke kelenjar getah bening atau limfa, lalu masuk ke saluran kemih, masuk ke paru, kulit, pencernaan, dan otak. Nah, di sini ada faktor-faktor risiko penyakit TBC, yang itu HIV. Untuk ODH, dokter menganggap TB sebagai infeksi oportunistik atau infeksi bawaan. Ini berarti bahwa ODH memiliki risiko sangat tinggi terkena TB dan mengalami gejala yang parah daripada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Lalu, adapun merokok, yaitu orang yang merokok dan perokok pasif, dapat meningkatkan risiko untuk terkena TB. Faktor ini juga membuat penyakit ini lebih sulit untuk diobati dan lebih mungkin untuk kembali setelah pengobatan selesai. Adapun kondisi lain, yaitu berat badan rendah, gangguan penyalahgunaan zat, diabetes, penyakit ginjal yang berat, kanker leher, dan kepala. Nah, di sini ada juga tanda dan gejala TBC, yaitu batuk berdahak atau ada darah di dahak atau sputum, lalu berat badan turun dan letih, batuk lebih dari 3 minggu atau 1 bulan dan akan mengakibatkan nyeri dada, lalu ada keringat di malam hari, nafsu makan pun hilang, badan lemah dan lesu, demam, dan bengkak di leher. Nah, adapun gejala pada anak yaitu demam maupun batuk dalam kurun waktu yang lama. Lalu ada berat badan sulit naik juga, benjolan di kelenjar daerah leher, rahang bawah, ketiak, dan selangkangan. Pengobatannya, tuberkulosis bisa sampai 9 bulan, yaitu ada 2 fase pengobatan, yaitu fase intensif dan lanjutan. Nah,
juga ada apa saja sih yang diperiksa untuk penyakit TBC. Yang pertama ada anamnesa atau riwayat penyakit yang diperiksanya, keluhan dan pemeriksaan klinis. Lalu ada tes Mantoux atau untuk mengetahui apakah pernah terinfeksi atau belum, terutama pada anak-anak. Lalu ada pemeriksaan dahak dan pemeriksaan fotoronsen. Cara pengobatannya yaitu tuberkulosa dapat disembuhkan jika diobati sejak awal dan secara lengkap. Jika merasa mengidap TBC, yang pertama harus menutup mulut dan batuk di dalam baju saat Anda batuk di dekat orang lain. Sering-sering mencuci tangan dan segera pergi ke puskesmas atau klinik. Komplikasi dari penyakit TB ini yaitu tanpa pengobatan, TB bisa berakibat fatal jika menyebar ke seluruh tubuh. Infeksi dapat menyebabkan penyakit fungsi sistem kardiovaskuler dan fungsi metabolisme. TB juga dapat menyebabkan sepsis, suatu untuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Pencegahan TBC. Yang pertama, obati penderita TBC sampai sembuh untuk memutus rantai penularan TBC. Lalu menutup mulut dan dengan sapu tangan saat batuk atau bersin dan membuang dahak atau ludah di wadah yang tertutup. Lalu berikan imunisasi pada balita untuk mencegah TBC. Memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Membuka jendela setiap hari dari pagi hingga sore. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan, dan yang terakhir jangan merokok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.